Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Al-Imam Sawo yang saya cintai, hafidhakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik Allah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di awal pembelajaran kita di madrasah tercinta ini. Ya, sekalipun tidak bisa tatap muka, tapi insyaallah tidak akan mengurangi nilai daripada niat kita mencari ilmu di madrasah ini. Di awal ini kita sedang melalui yakni satu pembelajaran, yakni matsama atau masa ta'aruf, masa kalian dikenalkan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan madrasah ini. Dan juga di dalamnya ada materi-materi yang mana materi ini ya kalian harus paham. Kemudian setelah itu diharapkan dengan materi ini kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antara materi ini adalah yakni ada materi ukhuwah, atau artinya adalah materi semangat bersaudara, di persaudaraan, kerukunan. Mana ada tiga, yakni ukhuwah islamiyah, kemudian yang kedua ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah ukhuwah basyariyah, atau ada juga yang menyebut ukhuwah insaniyah, kerukunan umat antar umat manusia. Didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra yang berbunyi walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kata Allah, aku telah muliakan anak keturunan Adam. Artinya manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena manusia ada nilai lebihnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Kalau hewan tidak dikaruniai akal, tapi manusia dikaruniai akal. Malaikat tidak diberikan nafsu, sementara kita diberikan nafsu. Ini bentuk kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itulah dari dasar firman Allah ini ulama menekankan yang tentunya ini adalah bahagian daripada pesan Allah di dalam Al-Quran tersebut untuk kita saling menjaga kerukunan antar umat manusia, karena kita sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ukhuwah basyariah ini cakupannya luas, ya, cakupannya luas. Jadi kita menjalin kerukunan ini tidak memandang manusia ini latar belakangnya apa, jadi tidak memandang agamanya, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak. Nah, jadi selama kita sama-sama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib saling menghormati, wajib saling menghargai, wajib saling menjaga satu sama lain. Ini bahagian yang penting daripada ajaran nilai inti daripada ukhuwah basyariah ini. Kemudian juga ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mendasari ukhuwah basyariah ini. Yani di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguh kami kata Allah telah menciptakan kalian ini dari laki-laki kemudian perempuan, dan sungguh kami telah jadikan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Kita nggak akan mengenal satu sama lain kalau tidak kemudian saling menjalin kerukunan. Seperti itu. Padahal ayat ini adalah satu ayat yang ayat ini jatuh setelah ayat di mana Allah di situ menerangkan terkait pentingnya kerukunan. Jadi sebelum ayat ini ada ayat yang menekankan ya ayyuhalladzina amanu la yazkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum.
dan seterusnya. Wahai sekalian kaum orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok satu kaum dengan olok-olokan yang buruk. Sementara bisa jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Ini juga bahagian penekanan Allah supaya kita menjaga kerukunan antara sesama manusia. Nah, oleh karena itu melalui penyampaian yang singkat ini, jadi Bapak Ibu guru yang ada di madrasah ini mengharapkan kalian yang menimba ilmu di madrasah ini, kedepannya kalian berkehidupanlah yang bagus, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan waktu matsama ini. Di antaranya terkait dengan penerapan nilai-nilai daripada pembelajaran ukhuwah basyarah ini. Jadi kalian sebagai siswa-siswi madrasah aliyah harus harus menghormati orang lain, ya. Jadi prakteknya nanti kalian harus menghormati orang lain. Orang lain siapa? Ya siapa saja. Di orang tua, guru, teman, saudara, dan lain sebagainya. Itu wajib kita hormati. Apalagi orang yang lebih tua daripada kita. Lebih-lebih orang tua kita, ya. Kalian siswa-siswi aliyah itu jangan sekali-kali kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Jangan. Jadi kalau kalian berdurhaka kepada kedua orang tua, itu sama halnya kalian menginjak-injak nilai-nilai ajaran agama Islam. Kalian sudah dipahamkan apa itu ukhuwah Islamiyah, apa itu ukhuwah wataniyah, apa itu ukhuwah basyariyah. Kalian harus amalkan. Jadi kalian kalau sudah paham seperti ini, dia harus hormat kepada kedua orang tua. Itu kalau di rumah. Kemudian bentuk penghormatan kita kepada saudara juga demikian, harus kita tunaikan. Kita punya kakak, punya adik, kita hormati, punya adik kita sayangi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk nanti di sekolah, ya. Kalian kalau di sekolah, karena kalian adalah madrasah, di mana di madrasah ini ditanamkan nilai-nilai keislaman, maka kalian harus hormat kepada bapak ibu guru, ya. Jangan sampai kemudian kalian terkesan melawan bapak ibu guru. Nanti bisa jadi ilmunya nggak manfaat. Sudah kalau ilmunya nggak manfaat, hidupnya nanti nggak berkah. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Nih kalian aplikasikan, ya. Jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling kaya, jangan merasa ini, jangan merasa ini, jangan. Nah, kenapa? Kalau kita merasa lebih daripada orang lain itu sama halnya ya tadi kita menistakan ajaran agama Islam. Kemudian kita harus mendahulukan husnudzon. Apa itu husnudzon? Ada baik sangka kepada orang lain. Jangan senang berburuk sangka kepada orang lain, ya, sekalipun itu temannya sendiri, jangan. Jadi kalau belum tahu betul-betul bahwasanya terkait dengan keburukan orang lain, maka jangan kita berburuk sangka. Dahulukan baik sangka sama orang lain, termasuk juga sama Allah juga demikian. Kita sekarang dalam masa pandemi ini, kita juga demikian, jangan buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di balik ini Allah akan memberikan sekian banyak kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, kita harus berusaha gemar berbuat baik kepada siapapun, ya. Tidak terpaku kepada orang Islam, tidak, ya. Orang Islam ya jelas, ya, karena kita ada ukhuwah Islamiyah. Tapi terkait dengan ukhuwah basyariyah, kita berarti berbuat baik kepada siapapun kita berbuat baik. Selama dalam perbuatan baik itu dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada terjadi bencana atau apa, sudah kita menolong siapapun yang perlu kita tolong. Jadi siapapun kita tolong. Jadi tunjukkan kalau kalian adalah siswa-siswi madrasah, tunjukkan kalau kalian itu gemar berbuat baik, ya, berbuat baik. Paling tidak kalau berat untuk berbuat baik, ya jangan kemudian berbuat buruk, ya. Begitu.
Kemudian yang terakhir adalah aplikasinya, jangan kalian membuat kerusakan atau di dalam bahasa agama namanya ifsad. Ifsad ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian siswa-siswi madrasah aliyah di sini ditempa ilmu agama, supaya kalian menjadi orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Jadi nanti kalian baik di rumah maupun di sekolah senang berbuat baik ya. Di rumah berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara dan lain sebagainya. Di sekolah pun juga demikian ya. Hormat kepada guru, hormat mentaati peraturan sekolah. Kalau ataupun kemudian terjadi pelanggaran, maka kalian ikhlas untuk mendapatkan katakanlah nanti teguran dari Bapak Ibu guru. Itu penting ya kalian, supaya apa? Supaya nanti kedepannya kalian itu betul-betul mendapatkan ilmu ini berkah ya. Karena ilmu ini yang kita dapatkan nanti ya, yang bisa mengayomi kita itu bukan banyaknya ilmu, tapi berkahnya ilmu. Kalau banyaknya ilmu, nggak sekolah pun kita dapat itu ilmu. Cukup kita buka HP kita buka di internet, banyak itu ilmu. Nah, ilmu tentang katakanlah apa sih ukhuwah basyariah, kita baca dapat ilmu. Tapi terkait dengan keberkahan ya belum tentu. Makanya keberkahan itu nanti didapat kalau kita di dalam proses belajar mengajarnya ini kemudian kita lalui dengan baik, dengan ikhlas, dengan sesuai kaidah-kaidah yang sudah digariskan di dalam ajaran agama Islam. Di antaranya itu hormat kepada orang yang memberikan ilmu. Siapa? Ya guru. Jadi kalau di madrasah, saya pesan jangan sampai kemudian tidak suka kepada guru, buruk sangka kepada guru, jangan ya. Jadi kalian pegang betul-betul ini supaya nanti selepas nanti ketika tahun ke depan kalian lulus daripada madrasah aliyah ini, kalian betul-betul mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan ilmu yang manfaat ya. Apa gunanya pinter kemudian tidak hormat kepada guru? Na'udzubillah. Ya, mungkin itu inti-inti daripada aplikasi materi terkait dengan ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Jadi mohon kedepannya selama 3 tahun ke depan kalian belajar di madrasah ini, kalian terapkan betul materi-materi awal di masa-masa ta'aruf ini, untuk supaya nanti kedepannya kalian betul-betul bisa menjadi orang yang sukses, tidak di dunia saja tapi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.